Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kembali kita bertemu di dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Satu kesempatan yang luar biasa yang masih Tuhan berikan kepada kita semua pada malam hari ini. Mari jemaat Tuhan dimanapun yang berada, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bawa segenap seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Apapun yang menjadi permasalahan hidupmu, apapun yang menjadi beban hidupmu, mari datang kepada Tuhan. Kita tinggikan Tuhan. Saat pujian penyembahan itu dinaikkan, percayalah saudara, lawatan Tuhan, pertolongan Tuhan, itu nyata dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Ku bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu
bersama-sama jemaat Tuhan katakan, ku bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhan, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu. Kami mau meninggikan Engkau pada malam hari ini Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah yang mengatasi segala permasalahan kami. Haleluya. Tinggikan Tuhan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan
kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini penyembahan kami, ini pujian kami Tuhan, hanya bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari bersama-sama jemaat Tuhan katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan
kami setiap mara bahaya Tuhan. Engkau yang akan memegang seluruh kehidupan kami. Haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Haleluya. Selamat malam saudara semua. Selamat berbakti kembali di ibadah jawaban doa. Malam hari ini kita akan sama-sama menikmati firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan. Saya ingin memberikan satu tema di dalam firman Tuhan malam hari ini, sikap kita menghadapi cobaan. Saya yakin kita semua tidak luput dari setiap cobaan atau masalah atau beban yang berat. Tapi mari kita sikapi bagaimana sikap orang yang percaya kepada Tuhan dengan sikap menghadapi setiap cobaan yang terus menghantam kehidupan saudara. Nah, oleh sebab itu sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur karena hari ini kami kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa menikmati kasih Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar. Tuhan, berikan kekuatan bagi hamba-Mu, bahkan memberikan hikmat kepada hamba-Mu untuk bisa dipakai oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, untuk bisa mengabarkan kabar sukacita bagi mereka yang ada dalam keadaan pergumulan, permasalahan yang begitu berat. Tapi biarlah Tuhan melalui firman Tuhan ini mereka diberikan jalan keluar. Terpuji nama-Mu, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana sikap kita menghadapi segala percobaan, segala tantangan hidup. Nah, kita akan lihat, belajar dari Rasul Paulus, di mana dia dihantam oleh berbagai situasi kondisi yang ada. Tapi tetap berdiri, tetap bisa menjaga kehidupannya untuk tetap konsentrasi kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita buka di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Ayat ini sungguh panjang, tetapi saya ingin saudara-saudara menyimak apa yang sebentar saya baca. Kalau saudara ada Alkitab di rumah, dimanapun saudara berada, saudara boleh buka, mungkin di handphone saudara, di iPad saudara, di laptop saudara, ketika saudara sementara ini sedang menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan saudara, saudara bisa buka dengan sejenak Alkitab saudara untuk kita baca bersama. 2 Korintus 11 ayat 23, saya baca untuk saudara. Apakah mereka pelayan Kristus? Nah, ada pertanyaan. Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera, di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun,
bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Ini kesaksian daripada Paulus tentang begitu banyaknya pengalaman penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Saya yakin saudara hari ini yang menderita tidak separah apa yang dirasakan oleh Paulus. Di mana semalaman terkatung-katung, dimanapun pergi, tetap didera, dipukul, disiksa, diancam, intimidasi. Itu sudah makanan harian daripada Paulus. Dan bukan hanya itu, masalah ekonomi pun juga. Tidak bisa makan, bahkan juga di situ kelaparan, di situ pun juga kedinginan. Berarti tidak ada pakaian yang menghangatkan, tidak ada tempat tinggal. Bahkan di situ disebutkan sehari-hari, ya kerap kali tidak bisa tidur, bahkan tahan lapar, bekerja begitu berat, berjeri lelah, tidak pernah berhenti, penyiksaan demi penyiksaan dialami oleh Paulus. Bahkan di situ Paulus juga penderitaan Paulus semakin dialami. Begitu luar biasa yang didera oleh Paulus. Oleh sebab itu penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus mungkin juga saat hari ini saya tidak tahu masalah apa yang dialami oleh anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Oleh sebab itu kalau ada orang Kristen ya yang menderita dan ditimpa oleh cobaan-cobaan yang begitu keras, begitu dahsyat, itu bisa terjadi. Ya, sekali lagi itu bisa terjadi. Bukan berarti kita percaya kepada Yesus kita tidak akan mengalami berbagai tekanan hidup. Selama kita atau saudara masih hidup di dunia ini, saudara akan mengalami ya begitu dahsyatnya ditimpa oleh berbagai masalah yang terus menghantam kehidupan saudara. Sebab itulah kita tahu Paulus katakan apa? Kristus pun juga menderita. Maka Rasul Paulus juga tidak luput dari penderitaan yang hebat. Di mana dia sudah kita tadi baca penderitaan yang dialami oleh Paulus. Tetapi kita juga tahu bahwa Yesus yang saudara sembah, dia pun juga menderita. Dia pun juga diterpa. Bahkan sampai mati di kayu salib. Oleh sebab itu kita lihat, kita baca. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 19. Di sini dikatakan. Sebab adalah kasih karunia. Sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah. Menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sekali lagi, menanggung penderitaan yang dia tidak harus tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Kalau orang berbuat dosa, orang kena pukulan, wajar. Tetapi orang tidak berbuat salah, tetapi harus menanggung ganjaran. Ya, itulah disebut penderitaan. Ya, bahkan ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Ya. Bahkan juga dikatakan di sini, tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kalau kita baca di sini, di mana 1 Petrus 2 katakan, kita dipanggil karena Kristus pun telah menderita. Sehingga kita harus mengikuti jejaknya. Tentunya ini tidak mengenakan, saudara. Siapa yang mau menderita? Siapa yang mau menderita selama hidupnya sama seperti Paulus? Rasul Paulus diterpa dari kondisi yang begitu kompleks. Menghantam kehidupannya. Tetapi di sini dikatakan Paulus katakan apa? Demi semua agar memelihara jemaat-jemaat Tuhan. Ada suatu pelayanan yang Paulus ingin rindukan. Sekalipun dalam keadaan penderitaan begitu dahsyat.
tapi dia tetap bertekun dalam pelayanannya. Saudara, ketika saudara diterpa oleh berbagai masalah pencobaan, tetap saudara fokus kepada panggilanmu, di mana sebagai suatu kasih karunia. Jika saudara dan saya sadar bahwa kita ada di dalam masa penderitaan di mana yang harus kita tanggung, tetap percaya kepada Tuhan. Kalau kita mau melihat keajaiban yang Tuhan karyakan di dalam kehidupan saudara dan saya, kita harus berani bayar harga sebagai umat pilihan Tuhan. Yesus pun juga menderita. Paulus pun menderita. Banyak rasul-rasul pun menderita. Sampai mati, syahid bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saudara tidak ada makan, atau tidak ada minum, atau tidak ada papan, sandang, pakaian, jangan pernah engkau meninggalkan Tuhan. Tetap bertahan. Karena disitulah Tuhan katakan apa? Suatu sebuah kasih karunia. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan ketika kita mengalami berbagai masalah beban yang kita alami. Kalau kita mau melihat keajaiban yang daripada Tuhan, marilah kita sama-sama berani harus bayar harga. Coba kita lihat 1 Petrus 4 ayat 12. Ayat yang panjang tetapi sangat memberkati untuk saudara dan saya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atasmu. Sebaliknya, bersukacitalah. Nah, sekali lagi, sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Haleluya. Jangan ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Firman Tuhan mengatakan bahwa ada waktunya Tuhan izinkan orang Kristen itu ditindas. Ada waktunya orang Kristen itu dianiaya. Ada waktunya kita mengalami penderitaan demi penderitaan. Tetapi di dalam semuanya itu, Tuhan sudah siapkan jalan keluar. Karena kita tahu dalam firman Tuhan, ada hal-hal yang ajaib yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Ketika saudara ada di dalam penderitaan hari ini, jangan berkecil hati, bersukacitalah. Kenapa kita harus bersukacita? Karena Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk saudara. Bagi siapa? Bagi umat kepunyaan Tuhan. Makanya di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan demikian. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi sebagai kita menghadapi tantangan masalah yang besar, jangan pernah menyerah. Tetap bersyukur, tetap bersukacita, karena di sini dikatakan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu menolong saudara, memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan penuh kasih. Dia memberikan solusi kepada saudara dan saya. Dia memberikan jalan keluar. Makanya Filipi 4 ayat 13 katakan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara, dimanapun saudara berada, saudara mengalami situasi kondisi apapun yang saudara alami, jangan pernah saudara katakan bahwa Tuhan tidak pernah bisa menolong saudara. Ingat, Paulus mengalami berbagai situasi kondisi yang ada. Tapi dikatakan apa? Semua itu karena kasih karunia Tuhan. Maka itu bersukacitalah. Karena Yesus pun menderita. Sama seperti Paulus menderita. Saudara kita di akhir zaman ini pun juga kita menderita berbagai situasi kondisi yang ada.
Tapi firman Tuhan katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Maka Ibrani 13 ayat 5b saya baca untuk saudara. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Masih banyak orang yang menderita daripada kita, tetapi mereka mampu bertahan di dalam Yesus. Tidak goyah imannya, karena mereka tahu Tuhan adalah penolongnya. Ingat akan berkat-berkat Tuhan bagi orang yang mampu bertahan dalam penderitaan. Sekalipun terus diterpa oleh gelombang masalah. Tapi percayalah, yakinlah bahwa Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Karena aku tahu sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Dimanapun saudara berada, apapun masalah saudara, ingat firman Tuhan menjadi penghiburan. Tetap bersuka cita, tetap mengucap syukur. Perkatakan dalam iman bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Dia setia karena pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Apa artinya di sini? Bahwa Tuhan tahu kekuatan saudara. Kalau saudara sekarang masih mengalami, karena Tuhan tahu saudara kuat. Kalau saudara mengalami hari ini, saudara yakinkan dalam kehidupan saudara, Tuhan mengerti apa yang menjadi kerinduan saudara. Dia tahu, tetapi dia mau mengajar saudara untuk tetap bertahan dengan iman percaya. Karena di situ ada penghiburan, ada kekuatan yang daripada Tuhan. Dan kalau kita terus ingat akan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa rencana Allah? Menyelamatkan saudara dan saya. Jangan pernah mundur. Tetap pegang iman percaya kepada Yesus. Apapun permasalahanmu, tetap pegang iman percaya kepada Yesus. Maka segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kenapa kita bisa sanggup untuk bertahan? Karena ada Roh Kudus. Roh Kudus memberikan penghiburan. Roh Kudus memberikan jalan keluar. Roh Kudus memberikan pengertian, bahkan kekuatan di dalam kehidupan saudara. Maka di dalam Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Ada Roh Kudus yang membantu kita di dalam doa. Doa-doa yang kita tidak terucap, Roh Kudus membantu. Ada Roh Kudus yang menghibur kita. Jadi kita tetap berjalan, tidak sendirian. Karena ada Roh Kudus yang senantiasa menolong saudara. Jangan pernah mundur, tetap kuat, tetap semangat. Sekalipun hari ini engkau diterpa oleh berbagai masalah. Paulus diterpa oleh berbagai masalah kondisi yang ada. Tapi saya yakin di tempat ini, saudara belum mengalami apa yang diderita oleh Paulus. Kalau kita masih mengalami menikmati kasih Tuhan, melalui kita bisa bertemu dengan sanak keluarga kita, ternyata tidak kurang makan ataupun kita dalam keadaan sakit, tetap percaya sungguh kepada Tuhan. Ada Roh Kudus memberikan kekuatan penghiburan. Maka segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan jalan keluar bagi saudara, memberikan pertolongan, memberikan kemenangan. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Saya akan berdoa untuk saudara. Apapun permasalahanmu hari ini, ingatlah akan firman Tuhan. Ingatlah akan setiap rasul, bahkan juga Paulus mengalami berbagai masalah beban yang berat. Dan saudara tidak anti permasalahan beban yang berat. Tapi saudara tetap percaya, sama seperti Paulus percaya kepada Yesus. Maka Tuhan akan memberikan jalan keluar.
Kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Hamba terbatas, hamba tidak tahu apa yang digumulkan oleh jemaat Tuhan, para pemirsa yang menonton ibadah jawaban doa. Malam hari ini, hamba yakin dan percaya Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan berikan kekuatan. Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati mereka. Mengoreksi ketika mereka sudah menyimpang. Tapi arahkan mereka terus memandang kepada Tuhan. Karena ketika mereka ada dalam keadaan pencobaan, permasalahan, beban yang berat, itu sebuah kasih karunia yang daripada Tuhan. Ketika mereka menikmati itu semua, maka tetaplah mereka harus bersuka cita. Dan ketika mereka bersuka cita, percaya sungguh kepada Tuhan, Roh Kudus akan bekerja, memberikan kekuatan, memberikan pengertian yang begitu dalam, bahkan penghiburan, bahkan jalan keluar bagi mereka. Doa-doa mereka akan dijawab oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Sektor ekonomi mereka dipulihkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Masalah beban yang mereka alami, Tuhan pulihkan. Masalah keluarga dibereskan oleh Tuhan. Masalah apapun, rumah tangga mereka diselesaikan oleh Tuhan. Masalah kehidupan mereka, Tuhanlah sendiri yang memiliki konsep yang luar biasa. Bahkan anak-anak saudara mereka ada perlindungan yang daripada Tuhan. Apapun permasalahan mereka, Tuhan, mereka yakin dan percaya mereka permasalahan yang mereka alami dapat ditanggung di dalam Tuhan kita yang memberikan jalan keluar kelegaan. Terpuji nama-Mu Tuhan, buat firman Tuhan. Kuduskan kami semua. Kami terima dengan segala ucapan syukur. Menjadi rema di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Tuhan sudah tolong kami semua. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Buat malam hari ini saudara sudah menikmati, bahkan sudah ikut beribadah di ibadah jawaban doa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan minggu yang akan datang kita akan bertemu kembali di jam yang sama dengan topik-topik yang menarik. Kiranya bisa jadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud